Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik, di mana anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Selama hidup, anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda tersebut selalu saja terjadi dalam mengisi kehidupan anak didik. Yang keduanya sangat berpengaruh terhadap belajar anak didik. Yang mempengaruhi faktor lingkungan yaitu ada dua. Yang pertama lingkungan alami dan yang kedua lingkungan sosial budaya. Dan selanjutnya faktor instrumen. Adapun yang mempengaruhi faktor instrumen yaitu sebagai berikut. Pertama, kurikulum. Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, belajar mengajar tidak dapat berlangsung karena materi yang akan disampaikan dalam belajar harus direncanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua, program. Setiap sekolah mempunyai program pendidikan yang disusun untuk dijalankan untuk kemajuan pendidikan. Dan yang ketiga, sarana dan fasilitas. Sarana mempunyai arti penting dalam kehidupan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang keempat, guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan, maka kehadiran guru mutlak di dalamnya. Dan selanjutnya kondisi fisiologis. Adapun yang mempengaruhi kondisi fisiologis dalam proses dan hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan fisik. Dan yang kedua, kondisi panca indera. Dan selanjutnya, kondisi psikologis. Adapun yang mempengaruhi kondisi psikologis adalah sebagai berikut. Pertama, minat. Menurut Saiful Bahri Dahmara mengatakan bahwa menurut Slamento, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dan yang kedua, Raden Cahaya Prabu, seorang ahli berkeyakinan bahwa perkembangan taraf intelijensi anak berkembang pesat pada usia balita dan mulai menetap pada akhir masa remaja. Dan yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Dan yang keempat, kemampuan kognitif. Dalam dunia pendidikan ada 3 tujuan utama yang harus dicapai, yaitu kognitif, efektif, dan fisikomotor. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.